Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model pembelajaran berbicara dan jenisnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Maulida Dwi Aliftiani bersama 3 teman saya yaitu Ziza Firdiani Putri, Kotrun Nada, dan Elsa Monica Helize. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian model pembelajaran. Menurut Jacob dan Weil, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau di lingkungan belajar lain. Pendapat lain dikemukakan oleh Saifuddin dan Berdiati tentang model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran berbicara itu sendiri? Setelah kelompok kami berdiskusi, menurut kami model pembelajaran berbicara adalah model pembelajaran yang dipilih dan digunakan untuk mendukung materi dan keterampilan berbicara pada siswa. Untuk itu, kelompok kami akan membahas beberapa model pembelajaran yang mendukung keterampilan berbicara siswa. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, menurut Joyce dan Well ini, ada 4 model pembelajaran. Yang pertama, ada Information Processing Model atau model pemrosesan informasi. Model ini menekankan pengolahan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Yang kedua, ada Personal Model atau model personal. Model ini bertitik tolak dari teori humanistik, yang artinya model ini berorientasi kepada perkembangan diri individu. Lalu yang ketiga ada Social Interaction Model atau model interaksi sosial. Model ini menitik beratkan pada proses interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok. Lalu yang terakhir yaitu keempat, Behavioral Model atau model behavioral. Metode ini bertitik tolak dari teori belajar behavioristik. Jadi, model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam model pembelajaran. Adapun yang pertama macam model pembelajaran yakni Comparative Script. Comparative Script merupakan metode pembelajaran yang mengembangkan upaya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran Comparative Script yang pertama, mood. Mood merupakan tahap kesepakatan untuk menentukan aturan yang digunakan dalam berkolaborasi. Misalnya, memberikan isyarat jika terjadi kesalahan dalam menyampaikan ide-ide pokok seperti menepuk bahu atau dengan isyarat suara atau dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, understand. Merupakan tahap membaca untuk memahami isi teks dalam waktu tertentu. Lalu yang ketiga, recall. Merupakan tahap membuat ringkasan ide-ide pokok dari materi dan selanjutnya menyampaikan kepada pasangannya. Yang keempat, detect. Menemukan kesalahan dari ringkasan dan penyampaian pasangannya. Yang kelima, elaborate. Merupakan tahap menguraikan hasil ringkasan materi dari peserta didik kepada pasangannya. Lalu yang keenam, review. Merupakan tahap kedua pasangan mencari hubungan ide-ide pokok materi dengan kehidupan nyata siswa, ide lain yang pernah dipelajari, pendapat tentang materi, dan reaksi emosional atau respon terhadap ide-ide pokok materi. Lalu penerapan materi tersebut bisa dilakukan dengan teks diskusi atau teks debat. Adapun macam model pembelajaran yang kedua, yakni
Komparatif tipe jigsaw. Komparatif tipe jigsaw merupakan tipe pembelajaran komparatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penugasan bagian materi dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembelajaran komparatif tipe jigsaw yakni memilih dan memilah materi, menghitung jumlah bagian belajar, membentuk kelompok jigsaw learning, kemudian bentuk kelompok peserta jigsaw learning. Adapun penerapan materi dapat dilakukan secara disesuaikan. Penjelasan selanjutnya adalah tentang model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Model pembelajaran ini berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap satu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Tujuan model pembelajaran project-based learning antara lain meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah, proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PJPL yang bersifat kelompok. Kemudian, mengapa kelompok kami memilih model pembelajaran project-based learning untuk mendukung keterampilan berbicara? Hal ini dikarenakan tahapan-tahapan pada project-based learning mendukung keterampilan berbicara siswa. Lalu, mengapa kelompok kami memilih project-based learning sebagai model pembelajaran yang dapat mendukung keterampilan berbicara siswa? Karena tahapan project-based learning dapat mengasah kemampuan berbicara siswa. Adapun tahapan-tahapan dalam project-based learning adalah 1. Guru membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan yang menantang. Dengan hal ini, guru mengharapkan respon siswa yang baik atas pertanyaan guru tersebut. Kemudian, merencanakan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan dapat memiliki rasa atas proyek yang dikerjakan. Kemudian, menyusun jadwal aktivitas. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Kemudian, mengawasi jalannya proyek. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Kemudian, penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Model pembelajaran yang terakhir adalah model pembelajaran diskusi. Muhyiddin mendefinisikan bahwa metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah. Metode ini lazim juga disebut sebagai diskusi kelompok atau group discussion dan resitasi bersama. Metode diskusi adalah suatu cara penyampaian bahan pelajaran dan pengajar memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan. Metode pembelajaran diskusi diaplikasikan dalam proses belajar mengajar untuk mendorong siswa berpikir kritis,
mendorong siswa mengekspresikan pendapatnya secara bebas, mendorong siswa menyumbangkan pikirannya untuk memecahkan masalah bersama, mengambil suatu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang seksama. Adapun langkah-langkah pembelajaran diskusi, yang pertama adalah langkah persiapan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi antara lain merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, menetapkan masalah yang akan dibahas, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas, dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, not tulis, dan tim perumus manakala diperlukan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan diskusi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusi adalah memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai, serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan diskusi, hendaklah memperhatikan suasana atau iklim belajar yang menyenangkan. Misalnya, tidak tegang, tidak saling menyudutkan, dan harus saling menghargai pendapat orang lain. Kemudian, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya. Selanjutnya, mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Hal ini sangat penting sebab tanpa pengendalian, biasanya arah pembahasan menjadi melebar dan tidak fokus. Langkah diskusi selanjutnya adalah menutup diskusi. Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi hendaklah dilakukan dengan hal-hal berikut. 1. Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. 2. Mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Kemudian, guru dapat melanjutkan dengan mengevaluasi jalannya diskusi pada pembelajaran. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai model pembelajaran pada aspek keterampilan berbicara. Untuk selanjutnya, sesi diskusi akan dilakukan di WhatsApp Group. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.